Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 7 yang Bapak banggakan. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran online pada pertemuan ke-21 ini, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-21 ini Bapak akan menyampaikan materi tentang macam-macam sumber energi dan sumber energi bagi tubuh. Adapun tujuan pembelajaran kali ini pada pertemuan ke-21 ini adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan macam-macam energi. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan sumber energi bagi tubuh. Macam-macam sumber energi. Kehidupan di bumi berlangsung karena adanya energi. Untuk melakukan kegiatan sehari-hari, kalian perlu energi dari makanan. Begitu pula dengan hewan membutuhkan energi untuk hidupnya. Dalam kehidupan manusia, penggunaan energi semakin meluas. Energi dibutuhkan untuk industri, transportasi, keperluan rumah tangga seperti memasak, dan penerangan rumah. Mobil tidak dapat berjalan tanpa bahan bakar. Kegiatan industri akan terhenti jika bahan bakar mesin tidak tersedia. Makanan kita sebagian besar berasal dari tumbuhan. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Apa yang terjadi apabila tumbuhan tidak mendapat sinar matahari yang cukup? Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Energi matahari yang sampai di bumi tersebar kemana saja dan berubah menjadi bentuk energi yang lain. Setiap zat yang melambaskan energi disebut dengan sumber energi. Sumber energi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah sumber energi yang tidak terbarukan. Itu merupakan sumber energi yang ketersediaannya terbatas dan sulit untuk diadakan kembali. Yang mana sumber energi yang tidak terbarukan diantaranya adalah minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Sekitar 80% energi yang kita gunakan berasal dari batu bara, minyak bumi, dan gas. Sumber ini paling diminati karena mudah disimpan dan dipindahkan. Energi juga dapat dilepaskan dengan cepat. Minyak bumi dan batu bara digunakan sebagai bahan bakar untuk menggerakkan mesin-mesin industri. Minyak bumi dan batu bara juga dapat menghasilkan yang namanya listrik. Minyak bumi dan batu bara dibakar untuk memanaskan air sehingga menghasilkan uap. Yang kedua adalah sumber energi yang terbarukan. Adalah sumber energi yang dapat digunakan terus-menerus karena ketersediaannya dapat diusahakan kembali. Sumber energi yang terbarukan diantaranya adalah matahari. Matahari merupakan menghasilkan energi dari reaksi nuklir yang terjadi di dalam inti matahari. Reaksi tersebut diperkirakan masih akan berlangsung selama 5 miliar tahun ke depan. Matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Energi cahaya matahari dapat diubah menjadi listrik. Alat yang digunakan disebut sel surya. Sel surya kecil digunakan untuk menghidupkan jam dan kalkulator. Sel surya yang telah rumit digunakan untuk satelit di ruang angkasa. Yang kedua ada air.
Air terjun dan air bendungan mempunyai energi potensial dan energi kinetik yang besar. Energi ini dapat digunakan untuk memutarkan turbin sehingga menghasilkan yang namanya listrik. Sumber energi ini disebut tenaga hidroelektrik. Gelombang air laut atau ombak memiliki banyak energi dari memecah pantai. Energi ini mampu menghasilkan listrik dengan menggerakkan turbin. Nah, yang ketiga adanya angin dari sumber energi yang terbarukan. Angin terbentuk karena penjembaran panas matahari yang tidak merata di permukaan bumi. Perbedaan panas ini menyebabkan perbedaan tekanan udara. Adanya perbedaan tekanan mengakibatkan udara bergerak menjadi angin. Angin dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Angin kencang mampu memutar bilah-bilah pada kincir angin. Bilah-bilah dihubungkan pada sebuah generator. Saat bilah bergerak, generator akan membangkitkan listrik. Jumlah listrik yang dihasilkan tergantung pada angin yang bertiup. Apabila angin bertiup kencang, dihasilkan listrik dalam jumlah besar. Ya. Nah, kemudian ada biomasa, panas bumi, dan hidrogen. Nah, ini tadi adalah anak-anakku kelas 7 yang Bapak banggakan. Ini adalah macam-macam sumber energi yang harus kalian ketahui, yang nantinya siapa tahu bermanfaat untuk sebagai pengetahuan kalian nanti untuk menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi. Sumber-sumber energi bagi tubuh. Sumber energi bagi tubuh, ya. Makanan yang kita konsumsi setiap hari mengandung senyawa-senyawa penghasil energi. Senyawa-senyawa utama dalam makanan yang dapat digunakan sebagai sumber energi diantaranya adalah yang pertama adalah karbonhidrat. Karbonhidrat merupakan senyawa yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbonhidrat terdapat dalam makanan pokok seperti nasi, jagung, ubi, dan roti. Karbonhidrat merupakan sumber utama energi bagi tubuh, sehingga kita harus mengkonsumsi karbonhidrat setiap hari. Karbonhidrat dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan susunan senyawanya, yaitu yang pertama adalah monosakarida, yang kedua disakarida, yang ketiga adalah polisakarida. Monosakarida adalah jenis karbonhidrat yang paling sederhana karena hanya mengandung beberapa atom C. Contohnya adalah glukosa, fruktosa, dan laktosa. Kemudian disakarida adalah jenis karbonhidrat yang terbentuk dari 2 molekul monosakarida. Contohnya sukrosa, maltosa, dan laktosa. Yang ketiga, polisakarida adalah jenis karbonhidrat yang terbentuk dari banyak sakarida. Contohnya amilum, selulosa, dan glikogen. Kemudian peran karbonhidrat bagi tubuh itu sebagai berikut, diperhatikan anak-anakku, yaitu yang pertama sebagai sumber energi, sebagai penghemat protein dalam tubuh, sebagai pengatur metabolisme lemak, membantu melancarkan pencernaan, dan membantu penyerapan kalsium. Nah, ini adalah sumber energi bagi tubuh, yaitu karbonhidrat. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang sumber energi bagi tubuh yang kedua, yaitu protein. Protein dibentuk oleh asam amino esensial dan asam amino non esensial. Asam amino esensial merupakan jenis asam amino yang sangat dibutuhkan tubuh tetapi tidak disintesis atau tidak dibuat oleh tubuh. Asam amino esensial diantaranya adalah isoleusin, leusin, lisin, metonin, triptofan, thionin, dan fenilalamin.
Kemudian asam amino non esensial merupakan asam amino yang dapat disintesis atau dibuat oleh tubuh. Di antaranya alanin, asparagin, glisin, glutamin, prolin, asam glutamat, asam aspartat, arginin, histidin, dan sistenin. Dan serin. Peran protein bagi tubuh juga memiliki peran yang sangat penting. Yang pertama adalah sebagai sumber energi. Yang kedua, membantu membangun sel-sel tubuh. Yang ketiga, mengatur dan menjalankan metabolisme tubuh. Yang keempat, membentuk sistem kekebalan tubuh. Yang kelima, menjaga keseimbangan asam, basa, dan keseimbangan cairan tubuh. Nah, ini adalah anak-anakku kelas 7 yang Bapak banggakan. Ini adalah sumber energi bagi tubuh, yaitu protein. Selanjutnya, sumber energi bagi tubuh itu yang ketiga adalah lemak. Tolong diperhatikan, dengarkan baik-baik anakku kelas 7 yang Bapak banggakan. Lemak merupakan salah satu zat gizi utama bagi tubuh. Lemak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Lemak jenuh itu bentuknya mudah mengendap dan memadat pada suhu ruang. Nah, kalau lemak tidak jenuh itu berwujud cair pada suhu ruang. Perbedaan yang lainnya lagi adalah lemak jenuh itu kandungannya mengandung kolesterol, sedangkan lemak tidak jenuh itu tidak mengandung kolesterol. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah lemak jenuh itu sumbernya seperti daging, santan, kemudian ada krim dan margarin. Sedangkan lemak tak jenuh itu sumbernya seperti lemak tidak jenuh itu tunggal, itu buah zaitun, kacang almond, wijen, alpukat, dan mente. Lemak tidak jenuh ganda. Nah, ada kedelai, ikan salmon, kacang tanah, biji jagung, dan biji bunga matahari. Nah, kemudian kegunaan lemak bagi tubuh itu sebagai berikut. Yang pertama, sama seperti karbohidrat dan protein, yaitu sebagai sumber energi. Yang kedua, sumber asam lemak esensial. Yang ketiga, melarutkan vitamin. Yang keempat, membantu menghemat protein. Yang keenam, menjaga suhu tubuh dan melindungi organ. Ini adalah hak ketiga dari sumber-sumber energi bagi tubuh. Semoga materi yang ini Bapak sampaikan nantinya kalian bisa mengulang kembali, dibaca dan didengarkan kembali. Demikianlah materi kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga materi yang Bapak jelaskan tadi bermanfaat, bisa dipahami, dimengerti, dan dipelajari kembali. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.